Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabila. Saya merupakan salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 3 dengan nomor NPM 2411140004. Nah, di video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu Nurdalila SPDI MPD, di mana saya disuruh membuat video dari hasil observasi saya. Nah, di mana judul observasi itu adalah analisis literasi data media sosial terhadap konten pendidikan. Nah, di slide pertama saya akan membahas tentang penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menampilkan data yang telah dikumpulkan secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Data yang disajikan berasal dari 15 konten pendidikan di platform TikTok dan terdiri atas data kuantitatif dan kualitatif. Nah, pertama ini saya akan membahas jenis-jenis data, yaitu data kuantitatif, di mana data kuantitatif yang disajikan meliputi jumlah likes, jumlah komentar, dan jumlah konten yang diteruskan atau share pada setiap unggahan. Data ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keterlibatan pengguna terhadap konten pendidikan. Penyajian data kuantitatif dilakukan dalam dua bentuk, yaitu tabel dan diagram batang. Tabel digunakan untuk menampilkan data secara rinci dan lengkap, sedangkan diagram batang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam melihat perbandingan antar unggahan secara visual. Nah, selanjutnya itu ada data kualitatif. Selain data kuantitatif, penyajian data kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan konten berdasarkan jenis dan topik materi pendidikan, seperti konten trik cepat matematika, konten pemahaman konsep, serta konten edukasi umum. Penyajian data kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik konten yang dianalisis serta konteks di balik data numerik yang ditampilkan. Nah, selanjutnya itu ada analisis data. Yang pertama itu analisis data kuantitatif. Berdasarkan data kuantitatif, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan pada tingkat keterlibatan pengguna terhadap konten pendidikan. Konten dengan topik trik cepat matematika dan persiapan UTBK SNBT cenderung memperoleh jumlah likes yang tinggi. Bahkan beberapa unggahan mencapai lebih dari 1.000 likes. Selain itu, jumlah konten yang diteruskan pada topik ini juga relatif lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa konten tersebut dianggap bermanfaat dan layak dibagikan kepada pengguna lain. Jumlah komentar pada bagian besar unggahan relatif lebih rendah dibandingkan jumlah likes. Hal ini mengidentifikasikan bahwa sebagian besar pengguna TikTok berperan sebagai penonton pasif, yaitu memberikan respon berupa likes tanpa melakukan interaksi lanjutan melalui komentar. Waktu unggahan juga menunjukkan pengaruh terhadap tingkat keterlibatan, di mana konten yang diunggah pada bulan Desember cenderung mendapatkan respon yang lebih tinggi dibandingkan unggahan pada bulan Oktober dan November. Selanjutnya itu ada analisis data kualitatif. Dari sisi kualitatif, konten pendidikan yang disajikan secara singkat, praktis, dan langsung pada inti permasalahan lebih menarik perhatian pengguna. Konten yang menampilkan langkah cepat, trik, atau penyelesaian soal secara ringkas cenderung mendapatkan respon yang lebih positif. Hal ini terlihat dari komentar pengguna yang berisi ungkapan apresiasi seperti rasa terbantu, permintaan materi lanjutan, atau pertanyaan terkait soal yang serupa. Sebaliknya, konten yang bersifat kontekstual dan reflektif meskipun memiliki nilai edukatif yang tinggi, cenderung memperoleh interaksi yang lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik audiens TikTok lebih menyukai konten pendidikan yang aplikatif dan mudah dipahami dalam waktu yang lebih singkat. Nah, selanjutnya itu ada interpretasi data.
Interpretasi kritis terhadap data menunjukkan bahwa angka interaksi di media sosial tidak dapat dipahami secara terpisah dari konten yang disajikan. Tingginya jumlah likes, komentar, maupun konten yang dibagikan tidak selalu mencerminkan kualitas pembelajaran secara mendalam, melainkan lebih menunjukkan tingkat perhatian audiens terhadap suatu unggahan. Faktor-faktor seperti algoritma platform, waktu unggahan untuk penyajian visual, serta kesesuaian konten dengan tren yang sedang berkembang turut memengaruhi tingginya interaksi yang diperoleh oleh suatu konten edukasi. Dari sudut pandang literasi data, data kuantitatif hanya memberikan gambaran mengenai tingkat respon audiens, bukan efektivitas pembelajaran secara menyeluruh. Tingginya interaksi tidak serta-merta menunjukkan bahwa audiens memahami materi secara mendalam atau mengalami peningkatan pengetahuan. Selain itu, perbedaan tingkat interaksi antar unggahan mengindikasikan bahwa konten yang bersifat praktis, ringkas, dan aplikatif cenderung lebih menarik perhatian dibandingkan materi yang bersifat konseptual. Oleh karena itu, interpretasi data perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menghasilkan kesimpulan yang bias atau menyesatkan. Hanya itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penyajian, analisis, dan interpretasi data, dapat saya simpulkan bahwa media sosial TikTok memiliki potensi besar bagi sarana penyebaran konten pendidikan. Data kuantitatif menunjukkan bahwa konten pendidikan tertentu, khususnya yang bersifat praktis dan aplikatif seperti trik cepat matematika dan persiapan UTBK SNBT, memperoleh tingkat keterlibatan pengguna yang relatif tinggi. Sementara itu, data kualitatif menunjukkan bahwa cara penyajian materi yang singkat, jelas, dan relevan dengan kebutuhan audiens sangat memengaruhi respon pengguna. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya literasi dalam memahami fenomena interaksi di media sosial. Angka-angka interaksi tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah, melainkan harus dipahami bersama konteks konten, waktu unggahan, dan karakteristik audiens. Dengan mengombinasikan data kuantitatif dan kualitatif, pemahaman terhadap efektivitas konten pendidikan menjadi lebih komprehensif dan tidak sekedar berfokus pada nilai numerik semata. Secara keseluruhan, analisis literasi data media sosial terhadap konten pendidikan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data digital secara kritis dapat membantu pendidik, mahasiswa, dan peneliti dalam mengevaluasi serta mengembangkan konten pendidikan yang lebih efektif meskipun memiliki keterbatasan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi kajian selanjutnya mengenai literasi data pembelajaran berbasis media sosial. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya juga mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.